Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telur-telur petani milenial porang. Dan ini saya ada di kebun pembanyakan bibit. Jadi saya ada 4 spot yang saya buat program ke depan itu untuk pembanyakan bibit. Jadi ini tidak saya gunakan untuk produksi atau dijual. Katanya sebagai pembanyakan bibitnya. Dan ini saya mereview telur-telur yang banyak ditanyakan ya. Permintaan telur-telur semuanya. Melihat animo masyarakat, baik yang petani yang sudah senior maupun apalagi yang sekarang yang banyak sekali yang masih pemula, yang sangat terpikat dengan si umbi mas porang ini tersebut telur. Tapi tahukah sebenarnya telur? Sebenarnya porang itu untuk apa sih? Luar biasa. Ternyata bahan-bahan industri banyak yang menggunakan porang ini. Di situ salah satunya telur. Sebenarnya untuk apa? Si umbi emas ini yang masuk di pabrik itu bukan kataknya, bukan sporanya, tapi si umbinya. Jadi umbi di sini banyak sekali untuk dijadikan berbagai bahan, termasuk di dalamnya ada bahan untuk industri, termasuk ada untuk lem yang digunakan untuk bahan industri, semacam untuk pelembut kertas, ada digunakan untuk penjernih air, untuk obat, ataupun sebagai bahan makanan, terutama bahan makanan yang rendah kalori. Dan kita yang akan kita bahas yang untuk bahan makanan telur yang mudah kita temui, itu telur bisa ke supermarket, terutama kayak di Matahari, kayak di Alfamart, kayak di Sogo, ataupun di Ramayana. Ini bahan-bahan makanan yang terbuat dari umbi porang ini bisa banyak didapat. Apalagi telur bisa cari di market-market online yang ada di HP telur-telur, kayak di Shopee, kayak di JDID, kayak di Tokomedia. Toko-toko yang berbasis online itu menyediakan bahan-bahan makanan yang terbuat dari bahan porang ini, atau yang disebut dengan umbi konjak. Oke telur, kita langsung saja. Saya pun kemarin juga penasaran, saya mencari ke supermarket. Memang tidak semuanya supermarket ada sih. Dan saya mendapatkan beberapa makanan yang terbuat dari umbi konjak atau porang ini telur. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, telur bisa mendapatkannya di toko-toko super, bisa supermarket ataupun toko-toko yang berbasis supermarket. Dan salah satunya telur, mungkin telur pernah mendengar tapi belum tahu seperti apa barangnya. Oke, ini saya mendapatkan bahan-bahan atau hasil dari umbi konjak ini atau umbi porang ini. Namanya mie shirataki, mie shirataki. Dan ini bisa telur dapatkan di supermarket, di tempat telur-telur ada. Kalau di toko-toko manual itu belum ada. Kemudian banyak juga telur. Kemudian saya dapatkan juga ada merek mie ini, mie ashitaki. Nah, mie ini terbuat dari bahan konjak. Ini ada varian mie goreng, ada mie macam-macam rasa. Dan ini diproduksi dari luar yang sudah kemudian diedarkan atau diproduksi ulang di dalam negeri.
Dan ini khusus juga untuk yang ibu-ibu ya telur. Mungkin telur-telur sudah bisa melihatnya. Ini untuk bahan-bahan jelly. Nah ini ada namanya bahan jelly konjak. Ini gambarnya, lihat, ini untuk ibu-ibu yang mau mencoba bisa cari ini mereknya, ada merek konjak. Kemudian ini pun macam-macam. Nah, rasanya pun berbeda-beda. Kemudian juga telur bisa cari ini juga. Nah, ini ada jelas tulisnya, yaitu Sakura Konjaku. Nah, perhatikan telur ya. Nah, ini bahan-bahan untuk jelly yang ibu-ibu barangkali mau mencoba membikinnya, dan petunjuknya ada di sasetnya sini. Banyak. Ini yang khusus untuk yang dibuat minum-minuman. Ini saya mendapatkan beberapa sampel. Ya. Ini yang untuk minuman. Nah, kemudian sahabat sini dulur, kita bisa lihat di sini mie Ashitaki. Ya. Sebenarnya banyak juga, ada merek Konyaku, ada Shirataki, dan ini saya mencari yang bisa dikonsumsi instan, yaitu dari merek Ashitaki. Telur-telur bisa mendapatkan ini di supermarket. Saya dapatkan ini di supermarket, atau mungkin telur bisa browsing ya di toko-toko online. Itu ketik saja mie konjak ataupun shirataki nanti keluar semuanya. Telur bisa order situ. Soal harganya memang lumayan mahal dibanding dengan mie instan lainnya kayak macam Indomie, terus Sarimi, itu berbeda banget. Ini saya beli yang mie shirataki ini telur, ini beratnya sekitar berapa ya kemarin ini, 1/4 kilo. Ini saya beli seharga 47.000. Ini 47, lumayan telur harganya untuk mie dari konjak ini. Kemudian yang siap saji mie Ashitaki ini saya beli dengan harga 17.800, hampir 20.000 untuk mie yang siap saji macam ini. Jadi ini pun varian rasanya banyak banget. Jadi telur terserah nanti mau rasa yang apa, yang mie goreng atau mie rebus. Jadi telur bisa mendapatkannya, dan sekarang itu sudah banyak sekali di supermarket. Kemudian kenapa sih mie Ashitaki atau mie konjak ini harganya mahal sekali? Ternyata di sini manfaatnya mie konjak ini banyak sekali telur. Dan untuk cara masaknya telur-telur sangat mudah sekali, sudah ada petunjuknya di sini. Di sini sudah ada petunjuknya cara masaknya seperti apa. Ini yang mie siap saji. Kemudian kalau yang mie shirataki ini telur ini masih mie basah. Jadi ini mie ini masih mentah. Jadi kita bisa bikin makanan dari mie shirataki ini sesuai dengan selera, seperti layaknya mihun itu yang kita beli di pasaran masih kondisi belum berbumbu. Jadi nanti kita bisa memodifikasi bumbunya sendiri-sendiri, terserah selera kita, mau bikin pedas, mau bikin kita kasih udang, mau bikin kita kasih daging atau apalah, itu nanti terserah telur. Dan cara masaknya pun juga sudah ada disiapkan di sini, dan nanti saya berikan seperti apa cara masaknya. Tapi jelasnya nanti telur misalnya membeli ini, cara petunjuk masaknya sudah siapkan. Jadi inilah, jadi kegunaannya porang ini sangat bagus banget, maka ini menjadi komoditas ekspor. Selain untuk kosmetik, untuk
penjernih air, untuk bahan-bahan industri, macam pelembut kertas, kemudian macam pembungkus kabel. Itu isolatifnya kabel itu juga banyak digunakan dari bahan konjak ini, karena disitu lebih fleksibel, lebih lembut, dan lebih tahan lama. Kemudian juga saya dengar juga dapat digunakan untuk lem, karena lem bahan dari konjak ini ternyata kerekatannya sangat bagus sekali. Juga digunakan untuk penjernih air, yang biasanya telur-telur kalau pernah melihat air-air di hotel ataupun di taman-taman yang airnya begitu jernih sekali, itu kebanyakan menggunakan bahan penjernih airnya dari konjak. Juga ternyata di mie dari bahan konjak ini telur bisa memberikan efek protektan pada dalam tubuh kita untuk meningkatkan kekebalan pada diri ada tubuh kita. Itu bagusnya. Setelah saya baca-baca ternyata seperti itu. Sekarang kita akan coba telur, akan coba memasak mie ashitaki dari konjak ini. Nanti rasanya seperti apa, saya pun juga sangat penasaran. Nanti telur-telur yang setelah nonton video ini silahkan berburu untuk rasanya seperti apa. Saya juga belum tahu. Ini mau saya coba untuk memasaknya. Saya juga penasaran seperti apa rasanya. Tapi saya beli yang instan saja. Yang instan mau supaya di dalamnya ini sudah ada bumbunya yang siap kita tabur setelah proses pemasakannya. Telur-telur yang penasaran, ikut terus video ini sampai tuntas supaya telur-telur nanti tidak gagal paham. Kita sama-sama ingin membuktikan, ingin merasai seperti apa rasanya mie dari konjak ini. Kok harganya mahal banget. Biasanya kalau mie dari Indomie atau mie sedap atau super mie, satu kotak paling atau satu bungkus paling 2.500 sampai 3.500 telur. Tapi mie yang ini luar biasa. Satu kotak sekali masak, sekali makan ini harganya saya beli harga 17.800. Jadi hampir 20.000 untuk sekali masak. Selain itu juga telur, ada juga yang mie dari konjak ini dibuat menjadi beras porang. Jadi memang dimodifikasi butiran kecil-kecil seperti beras, dan ini sangat rendah kalori, tinggi serat, kemudian lemaknya pun juga rendah sekali, apalagi kolesterolnya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk telur-telur yang pertama punya masalah di kegemukan, punya masalah di diet, punya masalah di penyakit gula atau kolesterol. Ini yang ingin merasai mie ini sangat bagus. Mie dari konjak ini yang seperti sudah saya sebutkan tadi, mereka sangat rendah kalori, rendah lemak, dan rendah kolesterol. Telur-telur, mari kita masak. Untuk mie ashitaki yang saya beli ini seperti apa rasanya, ikuti telur video saya berikutnya, jangan skip. Kita akan coba memasaknya mie ini.